وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian bacaan doa tahlil yang dipimpin oleh Bapak Ustaz Amin. Terima kasih semuanya. Kemudian acara berikutnya yang keempat yaitu mengenang serpihan sejarah kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Balmarihin. Waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahadatin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Duriyatil kiramat. Sing tahlil wis ngorong. Iya kan awal dari kan selain dari surat al-mustaqim surat Lahadati jami'il mujahidin al-kiram bi ahli Madinah Indonesia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ora ting kudu konstruksi kudu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Kula nderekaken semangat kemerdekaan Republik Indonesia hari ulang tahun ke-76. Merdeka! 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 Itu perang terus-terusan 1945 poin ini. Tetapi ada satu catatan sing bagi umat Islam jendu nang pikiran abot. Ternyata berhadapan kalian keputusan Ratu Landa Wilhelmina. Wilhelmina ngapa negeri Hindia Belanda ke turun Indonesia. Mengapa negeri Hindia Belanda sudah 4 generasi dijajah orang nyerah-nyerah. Ini catatan besar bagi umat Islam dari hasil penelitian di negeri Belanda. Umat Islam berjuang melawan penjajah, hukumnya fardhu ain wajahidu fisabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Ternyata Bung Karno takon karo kiai-kiai, terutama Mbak Mas Alidai, Eben kaum santri terus hukumnya apa di komando kiai? Jihad hukumnya fardhu ain, mengenyahkan penjajah dari bumi pertiwi. Bahkan anak deklarasi jihad itu saking kiai, sehingga mangga kita melu sejenak cuilan tok jejak sejarah kemerdekaan. Kula mboten menangi jare sejarah,
kula tugasé maca liwatan diomongaken. Tapi kula yakin panjenengan yakin ternyata saiki orang angkat senjata merang penjajah, tapi saiki panjenengan pada ngon selamatan kegiatan apa konsentrasi mengenang para pendahulu pendiri negeri ini. Ini bagian dari jejak mujahidin al-kiram, jejak para pejuang yang mulia. Muga-muga ora kurang ganjarane pada karo mereka, amin Allahumma. Dan harapannya kakak mengantarkan generasi penerus untuk terus bangun sehingga kula sampean dadi negeri yang aman sentosa lahir dan batin. Para sederek, bisanya anak masjid, anak musola, anak sekolahan merdeka. Angger orang merdeka orang bisa. Karena apa? Ratu Wilhelmina dan pemerintahan Lada milih profesor sing paling pinter nggo ngapalna Quran tapi wong kafir. Arane Profesor Snugurgonya. Snugurgonya ya profesor orangnya kayak gue. Ya diangkat nang pemerintah Landa gongkon ngapalna Quran karena kunci mati Indonesia bisa diperes angel jaluk merdeka terus karena mayoritas umat Islam manut miturut apa yang kiai. Maka Snugurgonya mondok nang Mekah ngapalna Quran para dulur. Ana wong kafir apal Quran akeh. Ana wong kafir apal hadis akeh. Ya. Niki ada serpian sajul kula nyilekaken dari nilai kemerdekaan, tapi karena penting Al-Maidah 52 cetakan bukan Departemen Agama, Quran terjemahan bukan cetakan Departemen Agama, empun kecekel beredar dan itu terjemahannya diganti. Nuwun sewu ngapunten kula karena saya ada jaringan yang pencetak bukan Departemen Agama, maka penjelasan tuku Quran saiki halaman tadi buka pentashih Quran Lajnah Quran Kementerian Agama Jakarta. Niku wonten ketua sekretaris anggota. Niku mboten wonten. Angger wonten ya fotokopi dudu tanda tangan dan stempel basah. Yang Lajnah Kementerian Agama Jakarta ono stempel basah li siapa yang pentashih tukang beneraken. Karena konangan Al-Maidah 52 biyen sing dadi kasus Ahok dihukum niku kan melencengkan makna Al-Maidah 52. Nah niki ada tafsir metu untuk mendangkalkan tafsir Al-Maidah 52. Itu di luar serpian sejarah. Tapi karena niki amanat santrian, maka kula kewajiban menyampaikan waspadalah terhadap kafir sing apal Quran. Salah satu sebab Indonesia merdeka karena mempertahankan Ibu Pertiwi hukumnya fardu ain. Kalau mendasar pada bulan Juni riwayatnya, seandainya Indonesia merdeka, wong pinter kumpulan gawe wadah arane BPUPKI, dudu Partai Komunis Indonesia, dudu Badan Peneliti Persiapan Panitia Kemerdekaan Indonesia. Gampang. Badan Persiapan Panitia Kemerdekaan Indonesia BPUPKI. Anggotanya anak Jepange. Karena di sini Hindia Belanda Jepang telah menang Perang Dunia I, jadi sekutu minggir di sini. Tapi awit tanggal Mei, 1 minggu terakhir bulan Mei itu anggotanya lebih banyak Jepang, sehingga namanya diganti Dokuritsu Chiambe Chosakae, akeh Jepangnya, karena Jepang khawatir bukan merdeka. Memang pan merdeka tapi engkau pemberian isun dari Jepang.
saudara tua bangsa Indonesia, tenang kok merdeka, tapi sing memerdekakan aku di tangan saya kamu. Nyong saudara tua aja ngandel karo landa Jepang gawe isu ngopan merdeka tapi hadiah sing Jepang. Oh, gendong. Lah iku sidang-sidang DPU PKI temane angger Indonesia merdeka dasarnya apa? Yai Wahib gawe dasar Indonesia merdeka dasarnya mengkene. Kiai Kahar Muzakar gawe, kiai gawe. Lah sampai sidang 1 Juni Bung Karno gawe dasar Indonesia merdeka dan ada 5. Mr. Muhammad Yamin gawe, Kiai Hasim gawe, Kiai Wahib gawe, Kiai Kahar Muzakar gawe, Soekarno gawe ana wong 5 kabeh Pancasilane lah kasing kaya Pancasila saiki. Niki harus waspada niki. Wah, iki penting men nek revisi diomongaken nang Mahfud MD diomongaken terus. Karena wong 5 ini termasuk kiai-kiai sing papat gawe dasar Indonesia merdeka laka sing kaya Pancasila saiki. Mohon perhatian, 1 Juni pidatone Bung Karno Pancasilane dudu Pancasila saiki. Merdeka! 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 Dudu Pancasila saiki, jangan dilecehkan. Saya cinta tanah air. Kaum santri wajib membela tanah air, fardu ain. Tanah air ini hasil kelahiran para kiai. 1 Pansinan Soekarno, 1 kebangsaan. Kedaulatan rakyat, keadilan, kemerdekaan, yang kelima ketuhanan. Tidak ada yang Maha Esa. Satu saja kebangsaan, jadinya ngarani Madan kasar laka Pancasila Bung Karno Pancasila saiki. 1 Juni akhirnya pada tanggal 29 Juni 1945 Juli Agustus tan merdeka. Orang ngerti merdeka Agustus buatan ngerti. Kiai istihara nyuwun perang ada di mana-mana. Perangnya kalah wong gane kekuatannya bambu runcing paling-paling ana. Jepang nyekel mobil tang ya. Libri lagi ngantuk. Pakan kangkung bawa wetenge gede, tentara kene nyekule tombak wetenge toblos bus. Sing nyekel mobil tang mati lah kan digawa mlayu bedile oli nyolong perang sistem gerilya kayak gitu. 29 Juni itu baru ada redaksi Pancasila, tapi dudu Pancasila karena ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu Pancasila, bukan. Istilah Pancasila memang dari mulutnya Bung Karno mengatakan ke sejarah kurikulum sekolah 1975 dari hasil laboratorium Pancasila IKIP Malang, ketuanya Profesor Dr. Darji Darmo Diharjo mengatakan, ikut cari di perpustakaan 1975 bahwa seandainya Indonesia merdeka, yang ngomongnya Bung Karno, seandainya Indonesia merdeka dasarnya ini saya namakan Pancasila dari seorang ahli bahasa. Ini dari seorang ahli bahasa tidak pernah diomongkan. Yang namanya sejarah bu pahit bu manis harus fair diomongkan. Ini silakan di Google cari kurikulum 1975 Darjo Diharjo, pasti muncul. Dan saksi hidup tokoh-tokoh sejarah masih hidup. Profesor Dr. Gonggong paling marah kalau mengatakan Pancasila sekarang 1 Juni. Bukan. Nah, ternyata itu Bung Karno mengatakan istilah Pancasila saya peroleh dari seorang ahli bahasa. Tapi bukan Pancasila sekarang. Ternyata 29 Juni sidang terus. Itu 29 Juni sudah menjadi PPKI monen DPU PKI. Ya, sebabnya mengko
anak tanda-tanda radio dunia sudah mengatakan sekutu sudah mengepung Jepang di Asia Timur Raya. Asia Timur Raya ya nang keloran apa men. Jadi nang PBB rame berkecamuk perang dunia 2. Wong-wong pinter nang Jakarta nyetel radio Yenyong bakal merdeka, Yenyong bakal merdeka. Jadi anggota BPU PKI sing Jepang digeser metu kabeh. Saya aja badan peneliti panitia kemerdekaan tapi panitia persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI. Jadi Jepang minggir, tapi Jepang tetap orang ikhlas. Itu harus sidang, ya nong pinggir mana nong gini pada ngawasi. Soalnya bisa dadi tentara sing marai Jepang, baris berbaris sing marai Jepang, sing marai perang Jepang ke Belanda. Jadi Jepang memang mengaku saya saudara tua, wong pada kayak pendek sih ya. Jadi ini ngaku saudara tua, kok tenang baik mau merdeka karo aku. Lah kue 29 Juni ditandatangani wong sanga Pancasila yang satu ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kiawit SD sampai perguruan tinggi wajib menghayati soal ini karena muatan MKDU mata kuliah dasar umum. Busa semester berapa mesti bocah tertakoni kan sudah Pancasila sudah. Riwayatnya sudah ngerti soal kalian tak mau tahu udah palaken ya. Orang penting, si penting apa lah doa kuno toh. Doa selamatan kayak tak palaken. Kita udah penting pun sejarah. Si ngomong si juga lihatnya cukup balik ganjaran. Dan ternyata 14 Agustus Juli Agustus Hiroshima dibom atom oleh tentara sekutu oleh radio internasional komando. Bocah nom-nom ya bibir ya kudu merdeka saiki. 15 besoknya Nagasaki, kota terkenal di Jepang, pusat kota industri dibom. Saiki dadi monumen dunia. Bom atom sing ditebakna nang Hiroshima dan Nagasaki itu tanahnya pakai metode dan kemajuan teknologi apapun sampai kerak bumi ditanduri mati. Orang bakal tukul sungket, orang bakal tukul sampai ke kerak bumi mati. Maka jadikan monumen dunia, artinya monumen Hiroshima Nagasaki, bekasnya kalah perang dunia 2. Ya mencuat mercusuar kue kekalahannya Jepang. Nah nengkene keuntungannya kita anak wong pinter nang dhuwur. Kiai-kiai kan jihad pinter, kiai-kiai melu ngrewangi. Ki Haji Ahmad Dahlan Galdina istihara turut pantai. Donga terus sing melahirkan Ormas Muhammadiyah. Santri dikumpulna dadi Muhammadiyah. Deres bermadhab Muhammadiyah. Mbah Hasyim Asy'ari terus sholat ngumpulaken santri dadi ormas NU. Politik waktu gue politik duduk saya kita lah NU politik wis kembali kita. Dan lain-lain ada 8 kiai tanda tangan piagam Jakarta, 1 Kristen AA Maramis arane. Sing tanda tangan Pancasila dengan menjalankan ketuhanan dengan menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kue wong sanga tanda tangan kabeh, Islame 8, Kristene 1. 29 Juni. Tapi 14-15 geger dunia, Jepang kalah perang, pan merdeka. Kue jono menyulit Bung Karno Hatta dan kiai-kiai niki gawa mari ngengas dengklok mali Syekh Slamet. Arene Kiai Slamet, Syekh Slamet pondoknya terampak. Kula nate mriku tapi menangi puing-puingnya ya anak santri-santrine. Saya selamat niku kula menangi wis. Wong kula Bung Karno menangi. Tapi yang orang nang Jakarta kur bareng saya selamat ana riwayat kali iku kula teng Rengas Dengklok menangi wonge ya waliyullah iki. Ya kuwi jare saya selamat aja nang Rengas Dengklok ibu kota yo nang Jakarta. Niku teng sejarah mboten wonten.
peran serta kiai dan wali dalam sejarah kemerdekaan boten wonten. Dia dilahirkan kembali karena ada Hari Santri Nasional Oktober. Jadi Profesor Kiai Said Agil Sirot, Ketua PBNU, menggali sejarah sebenarnya. Lalu kita bisa tahu bahwa peran serta kaum kiai ternyata penting ada di garis depan. Jangan manut karo kiai, kok kaya niku kiai. Habib Soleh As-Sagaf kalau merdeka di Jakarta, proklamasi di Jakarta, rumah saya wakafkan untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, rumahnya Soleh As-Sagaf. Merdeka. Merdeka. Dudu rumahnya Bung Karno, dudu rumah negara, rumahnya seorang Habib Wali diwakafkan saking cinta tanah air kepengin merdeka. Ya Allah, di sejarah tidak ada. SD, SMP, SMA perguruan tinggi kula rampung sekolah ora tahu maca riwayat itu. Kula baru maca setelah Oktober Jokowi jadi presiden, Hari Santri Nasional. Betapa tersayatnya kaum pondok pesantren, kaum santri. Dan ini diakui oleh Profesor Gonggong, ahli sejarah sejagat mengakui. Itu rumah wakaf Habib Soleh Az-Sagaf. Saya wakafkan seandainya proklamasi dilaksanakan di Jakarta. Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Lalu bocah-bocah nom sing nyulik Bung Karno, Hatta dan kiai-kiai balik maling Jakarta maning. Jangan memang seneng ada guci ya. Grok balik maling padahal Jakarta tuh. Hari Jakarta 17 Agustus 1945 proklamasi miris. Angger dalam gambar tak sederhana. Angger asline tembaki Jepang mana mubeng tembak jus. Tapi kalau politikus kan orang ditembak. Kalau ada politikus ditembak itu sinebak sidang pidana dunia, kejahatan perang. Sehingga Bung Karno, Bung Hatta, kiai-kiai sing termasuk amamis urip orang ditembaki. Arane ngerti tata krama padahal mungsuh, tapi yang berperang anak etika perang. Orang saben oh palang-palang sebelah tembaki ora. Wong wadon-wadon cabut saya ora tembak ora sebelah ora. Ada tata krama perang, etika perang. Jadi wong-wong pinter isi pada urip. Nah itu barang merdeka 17 Agustus PPKI bingung. Bingung masuk dibendani ribut wong-wong Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Sing sila pertama anak menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Demo kayak saya demo, wong Kristen, Katolik, Hindu, Buddha pada rame nong pegangsaan Timur. Aja bangsa ini kan milik bersama. Padahal yang berperan adalah kaum kiai dan kaum santri. Kita bisa membayangkan kiai-kiai toleran yawi. Wong Islam itu rahmatan lil alamin, basyiron wa nadhir. Yogi apa mana ngar NO kan taline kendo sabar jaga taline kendo, maknanya kan toleransi. Namun langsung mencuat tinggi-tinggi emosi kan ya dari manut lah. Sing penting kita manut bureni kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh yogi nah kan dihapus menjadi ketuhanan yang maha esa. Merdeka 18 Agustus ditetapkan menjadi falsafah berbangsa yaitu Pancasila. Niku kita manut maring kiai manut sehingga Islam terkenal di mana-mana sampai terkecohnya negeri-negeri yang perang di antar negara. Kiai-kiai NU di Indonesia sering diboyong mendamaikan. Di dunia bukan hanya di Indonesia karena terkenal kiai NU tolerannya tinggi, bisa ampuh menghadapi suasana hiruk pikuk perang sampai bisa mencapai kemenangan yang damai, tentram, sentosa.
Anda sing menang sekutu orang terima merdeka orang terima kadang Jepang itu merdeka menang Jepang kalah ngomongnya ngomong Jepang negeri jajahanmu amankan ono tak mono tanpa tangan setima banyak lemen ya nggak ngomongnya Jepang kayak Indonesia belum kok jadi Enak kok dia. Enak. Agustus, September, Oktober, November loh ya dan Surabaya Jenderal Malabi mubeng-mubeng dan goreng langit Surabaya dihanguskan Surabaya karena apa? Tidak ditamplat kertas-kertas disebarkan para mujahidin Surabaya yang ngasih nyekel senjata serahkan hari ini sampai tidak diserahkan bumi hangus Surabaya ancaman badangannya orang beres ya padahal ini merdeka November sini Bu November 45 10 November 45 Mbak Simasari kirim halo Kiai Abbas Buntet bapaknya Kiai Fuad Hasim Simbai berarti kirim halo Mujahidin Pak Hizbullah Banser-banser Ansor di Surakanti, nang pondok-pondok di Surakanti padahal senjatanya babu runcing, tapi kekuatannya Allahu Akbar. Takbir itu membuka semua fitrah, kekuatan jihad ya takbir. Sholat ya takbiratul ihram takbir, membuka semua fitrah. Jadi masih mau ngono. Santri mengkok, ngenteni bagi apa sih buntet, bagi ngomong ngenteni telepon hawa lah HP. Ya, telepon hawa tok. Aduh. Ayat kelingan persidangan wali pertama nang Raja Demak, Raden Patah kan ratan wali. Anane mundur Raden Patah karena Sunan Bonang ngangkat Sunan Kalijaga jadi wali. Depan persidangan kasual paring Maulana Maghribi bareng aja menjebak kelingan Sunan Kalijaga ditandur kon pengen kayak isun pengen sekelan tokat iki kita tandur nang kene pan-panaring kerajaan Demak kelingan padahal Raden Patah jajaran wali barang nang pembukaan Sunan Bonang ono yang gawa santri piye Sunan Kalijaga Raden Patah ngaco jawis nyontak bakal pemerintahan baik mewarisi para mujahidin terdahulu. Jadi karena Kiai, Habib, Syekh, Wali, jadi pejabat, memang di Indonesia turunannya kayak itu. Jadi kuat teman agamanya. Alhamdulillahirobbil alamin. Barang Kiai Abbas tekan nang Surabaya, wes mlebu tentara Inggris wing makanya kekuatan Allah mau terpilan trek rajo dan motor mabuk mau terpilan trek rajo berat. Kiai Abbas sekelan batu dipatah motor dipatah Jenderal Malabi motor mabuk berdak polsek trek nang sejarah Jenderal Malabi sing mateni Kiai Abbas langka Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kiai Said ngerangkum sejarah itu merenung menghadap Presiden Jokowi. Ya silahkan. Berarti itu validitas sejarah saya penjenengan benar. Semangat lagi. Merdeka. Merdeka. Ternyata kaum santri berperan penting. Lo kan di patak batu Kiai Abbas lo kan mabur pecah. Kemudian pilotnya kasih minum ciuman ya. Jadi Allah paling izin kasih minum cium, kemudian maaf ya. Ya bung wali tak anak-anak kami mukjizat karomai wali maunai ulama ikut pemberian dari Allah langsung sing ora bisa ditiru oleh siapa saja.
biasanya analisanya bocah sekolah Dion pilotnya Casteller Dion di kata-kata jazz waktu itu mana mayong jadi tentara Inggris bertekuk lutut tanpa syarat itu bikin kekuatan bambu runcing karo tongkat karena bulldozer karo bom atom bisa kalah sih kepikiran bulannya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa ya no pembukaan dan didorong oleh keinginan luhur itu pembukaan kan kalimatnya kayak gitu itu benar-benar redaksionalnya diilhami oleh rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bagian dari mengikuti jejak para mujahidin, para orang-orang berjuang. Itu dengan ganjaran sampai wong gelem opini kemerdekaan kayak yang lemprak. Ya mau bunuh kok dia. Umurnya sakit tapi dia artinya orang bodoh. Tapi yang tenang sekali ganjaran. Aja apa bagian dari jihad di sabi yang secara sejarah anak turunnya Jepang dan Miriso mulanya para dulur kemerdekaan itu milik bersama kita tidak monopoli kemerdekaan milik kaum santri tapi kalau matur kejernian sejarah orisinilitas sejarah pahit domongaken manis domongaken jadi kita tidak membodohi masyarakat. Setuju? Soalnya langgar pembodohan kok jadinya linglung tenang. Mulanya lo kadang-kadang kota sekolah ngaji harus diimbangi karena manipulasi ahli peneliti sejarah sudah mencengkram orang-orang santri. Itu katanya kadang pinter, tapi sebenarnya Yahudi masuk ke relung hati yang paling dalam. Menjelmalah yang dicengkram kaum muslimin. Tuhun saya mengatakan ikrarnya Leninisme di Rusia yang melahirkan komunis di dunia berikrar bahwa kami akan mengkomuniskan dunia. Jadi Kristen Katolik hidup buta orang-orang beragama dihadapkan pada musuh laten, bahaya yang tidak bakal mandek. Dan ternyata jaminan Gusti Allah, iblis dan syayatin anak turunannya hidup selama-lamanya kecuali kiamat kubro. Dalam bentuk Yahudi, dalam bentuk brengsek-brengsek yang bayaran, itu sebenarnya jelmaan iblis yang tugasnya merongrong syariat Islam. Kita bersyukur dan saya menyampaikan terima kasih yang kayaknya sedikit dari wong tunggalan untuk presensi tadi tinggi. Betul ya. Jadi kemerdekaan memang hasil jerih payah bangsa ini, tapi orisinilitas lihat sejarah kelahiran 17 Agustus, Pancasila, satu efek samping dari terbitkannya MPRS nomor 33 yang dibasminya komunis seakar-akarnya itu kebenaran nilai jihad fisabilillah karena memandang bangsa Indonesia memandang Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa itu pasti harus bertuhan. Di negeri-negeri mana tidak ada. Di Indonesia mengatakan agama adalah hak yang paling asasi. Karena momen itu disebutkan dalam sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini semasa Pancasila. Wis. Oh, juga bukan turun ke sariawan. Sebenarnya kan dibaca. Bukan yang baik rumah menggalan tempo orang macam Pancasila. Alhamdulillah. Oh, kalau duluan. Keren. Bukan anu dari tekan kene. Masih Pancasila. Oh, iya, Indonesia yang mana jawab? Mau nih, mau sariawan. Mesti ada kayak yo betul. Yo. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial. Itu guru bahasa Indonesia. Dari lima catatan saja kalian boleh redaksinya. Itu satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, tapi satu langsung. Tidak ada penggalan. Rakyat yang dipimpin tidak ada koma. Ya cari putih demikian kok kebelan ini. Itu bahasa Indonesia sih ya. Jadi kalau paham kalangan Iran dan Sumber. Terus derek fanatik nasionalisme nomor satu. Umat Islam. Ini macam Pancasila, lagu Indonesia Raya, 17 Agustus itu fanatisme umat Islam menjadi nasionalisme. Tapi aja dibedakan, dikotomi namanya. Oke, yang milih pemimpin sing nasionalis, yang milih pemimpin sing agamis. Niku keliru. Yang ini datanya dari seorang tokoh negarawan, keliru itu. Karena tokoh ini orang sinau. Ditokohkan mau ya. Soalnya ngono. Kalau negarawan pasti nasionalis. Kalau santriwan pasti nasionalis. Karena mendalami Quran hadis cinta tanah air sebagai dari iman. Apa gunanya Gusti Allah mengangkat satu surat Al-Balad, sebuah negeri. Surat sing Gusti Allah judulnya Al-Balad, artinya sebuah negeri. Analisanya Allah bahwa santri wajib ada khilafah. Aja alergi khilafah maknanya presiden. Mesti ngomong khilafah Habib Rizik. Akhirnya sebagian kita alergi Habib Rizik diboleh salah. Arti khilafah itu presiden. Istilah umat Islam pertama khilafah. Khilafah ur-rasyidin. Kita ajak iran-iran alergi biasa. Ya, posisi kita di bawah jadinya pendek kalah. Padahal itu sejarah. Habib Rizik ngomong khilafah dicurigai, melas. Ya memang sih. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisani. Fa illam yastati' fa biqalbi. Fadzalika ataqul iman. Sapa wong weruh kemungkaran mampu rupalah dengan tangannya. Habib Rizik mampu rubah dengan kekuatannya. Jadi muninya apa? Radikalisme. Radikalisme dalam Islam dianjurkan. Hayya 'alal falah. Mari kita mencari kemenangan. Itu radikalisme. Keras. Karena itu konsep yang kedua kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa illam yastati fati lisani, maka lamun ora wani keras dakwah anggo cangkem kang apike yo mengkene kaya ngono batal kang sing bener iki kuwi salah iku dakwah ora pinter lah rika ngerti apa bocah iki gue. Maka dengan hati tidak ridho, tapi hatinya orang itu ya Allah yang kadolim kayak mengkene kita dicat sekali Nabi rika lemahnya iman belanja no kaderate sinuding kita punya iman walaupun kondisi imannya lemah. Alhamdulillahirabbil. Satu contoh kenyong serpiane sejarah wisya sejarah kemerdekaan kenyong angkat serpian dakwah yang bagian dari Parikin adalah negara dan agama di dalamnya ada negara. Jadi kita tidak bisa membantah perintah karena kok sekarang kapasitas bantah karena kita manut. Alhamdulillah ini aman-aman saja. Saya menyampaikan terima kasih kepada pejabat pemerintah desa yang Pak RT yang berperan serta manut para pemerintah. Tapi asal ulama ini mampu tegak dan kita bersahabat dengan lurah nanti masjid ini yang rapo sing bener sok lurus masjid orang ditutup karena kita itibaan ila Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ajaran syariat agama Islam. Tapi harmoni nasionalis agamis, agamis dan nasionalis karena orang beragama
pasti cinta tanah air. Jadi yang milih pemimpin nasionalis, ora yang pilih pemimpin agamis karena di dalam beragama pasti cinta tanah air. Angger laka, nanti baru milih liyane. Kita kampanye untuk masa depan, bukan anak pemilihan ini. Yang harus ditakoni kita, sing dipilih siapa kemarin? Kalau yang pusat sebenarnya harus nyalon pan, toblos pan. Di mari kita tapi agar milih sedulur anak yang kiai ya Pak Dimya kali ngomong siji dadi pusat siji dadi provinsi milih anak yang kiai anak yang kiai bisa kasep aja melarat ini ganjaran kayak apa orang milih pemimpin orang mampu kaum santri di DPR pan menegakkan syariat Islam orang mampu ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk yang menjadi ketuhanan yang Maha Esa itu ridhone kiai-kiai 8 kiai dikaji yang Maha Esa lho kayaknya kaum santri generasi saya kira pan ngotot bunuh diri jadi toleransi beragama di Indonesia paling ampuh bagi kaum santri saat ini sing penting selamatan oleh tahlil oleh pengajian oleh oli yang buawan buah parane oli kok ya maka monggo pada berdoa moga-moga kaum kita Bojong Kelo khususnya dan negeri kita tercinta Indonesia diridhoi Gusti Allah menjadi doa para wali terdahulu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur patut kata Wis. Yang untuk doa. Al-Fatihah. Ya, terima kasih kepada Ustaz Kamarudin yang telah menceritakan mengenang serpihan sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Demikian acara berikutnya yaitu ini berarti panitia lomba kemarin ada nggak acara pembagian hadiah, tapi karena tempatnya mungkin sempit, nanti kita akan melaksanakan di belakang saya di sini. Monggo itu panitia lomba langsung saja ya, Dit. Ini katanya ada